Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMA Daya Utama kelas 12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada panutan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umat yang saya taat kepadanya hingga yaumil akhir. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan berkaitan dengan materi beriman kepada hari akhir. Tapi sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran daripada beriman kepada hari akhir. Yang pertama, diharapkan setelah kalian membaca, mendengarkan, menghayati, memahami tentang beriman pada hari akhir, kalian juga mampu menjelaskan makna beriman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, setelah membaca materi, diharapkan kalian mampu mengemukakan dalil tentang perilaku beriman kepada hari akhir dengan tepat. Kemudian selanjutnya kalian bisa diskusikan, dan diharapkan dengan diskusi tersebut kalian mampu membiasakan perilaku beriman pada hari akhir dengan tepat. Dan yang keempat, diharapkan kalian mampu menyajikan dalil nakli tentang gambaran kejadian hari akhir dengan benar. Seperti kalian ketahui dan kalian baca di buku LKS kalian, di sana ada sebuah gambar yang menunjukkan sebuah gunung berapi yang meletus. Nah, itu adalah merupakan gambaran kecil daripada rangkaian peristiwa dari hari akhir. Dan lain daripada itu seperti peristiwa banjir, terus kebakaran hutan, terus gempa bumi, gunung meletus, itu merupakan tanda kiamat sugro sebenarnya. Seperti kalian ketahui bahwasannya kiamat bagi dua, ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana kita meningkatkan keimanan pada hari akhir? Tentunya yang pertama kita harus tahu dulu makna beriman pada hari akhir. Jadi kata iman itu berasal dari bahasa Arab, yaitu amana, yang artinya percaya. Iman juga bisa diartikan ya dengan ketetapan hati, keteguhan batin, dan juga keseimbangan batin. Dengan demikian, beriman pada hari akhir berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran yang dahsyat, dan yakini bahwa setelah hari akhir ada kehidupan bekal, yakni kehidupan akhirat. Ada beberapa tanda kecil hari akhir, yang diantaranya pertama, budak melahirkan tuannya, perzinahan terjadi secara terang-terangan, ilmu agama sudah dianggap tidak penting, terus sering terjadi bencana alam di mana-mana, kemudian jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, kemudian terjadinya peperangan yang berkepanjangan antar umat Islam, dan yang selanjutnya minuman keras merajalela dan dinikmati oleh antar umat dinikmati oleh banyak manusia seperti itu. Nah, adapun tanda besar daripada hari akhir, nah itu Kama Rasulullah SAW, ya, an Hudzaifah bin Asadil an Hudzaifah bin Asid, ya, an Hudzaifah bin Asid al-Ghafari qala ittala'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakkaru
tadzakkaru faqala ma tadzakkaruna qalu nadhkurus sa'ata qala innaha lam taquma hatta tarawna qablaha asra ayatin fadakarat duhan wad dajjal wad dabbah wa tulu'an syamsi min maghribiha wa nuzula Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa ya'juj wa ma'juj wa thalathata khusufin khasfa bil masriqi wa khasfa bil maghribi wa khasfa bi jaziratil arabi wa akhiru dzalika narun tahruju minal yamani taturudun nasa ila mahsarihim. Nah, itu hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari. Kira-kira artinya seperti ini. Dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, kemudian dajjal, binatang atau ad-dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api yang muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Nah, ini bisa dilihat dalam kitab Al-Jami'us Shahih ya, karya Abul Husain Muslim bin Hazzaz bin Muslim An-Naisaburi ya, cetakan Beirut Darul Afaq Al-Jadidah, juznya juz 8 halaman 178. Nah, jadi tanda-tanda kiamat dalam hadis ini disebut sebagai tanda-tanda kiamat kubro atau hari akhir. Jadi ada 10 tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis ini. Namun yang disebutkan dalam hadis tersebut hanya ada 8 ya. Hanya ada 8. Yang pertama tadi munculnya kabut ya, munculnya kabut atau duhan. Kemudian yang kedua munculnya dajjal, yang ketiga munculnya dabbah, yang keempat terbitnya matahari dari barat, yang kelima keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yang keenam munculnya Isa bin Maryam, yang ketujuh adanya 3 gerhana di timur, kemudian kedelapan adanya gerhana di barat, yang kesembilan gerhana di Jazirah Arab, dan yang ke-10 adanya api yang muncul dari Yaman kemudian menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Nah, kemudian Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ada hadis lain yang menyebutkan tanda-tanda tersebut secara berurutan, yakni hadis Muslim dari Hudzaifah dalam riwayat yang berbeda yang menyebutkan bahwa tanda yang pertama kali muncul adalah 3 gerhana. Jadi berbagai macam riwayat dengan urutan yang berbeda-beda seperti itu. Nah, oleh Al-Qurtubi kejadian ini sudah pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Nah, sedangkan tanda-tanda setelahnya masih banyak diperdebatkan urutannya. Oleh karena itu, kesimpulan dari kajian hadis-hadis terkait tanda-tanda kiamat ini adalah tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis sifatnya hanya prediksi Rasulullah SAW. Bahkan kepastian urutannya pun masih diperdebatkan. Ya, begitu juga waktu kejadiannya. Ada yang menyebutkan bahwa sebagian sudah terjadi, ada juga yang menyebutnya juga belum terjadi. Bahkan perdebatan ini sudah terjadi pada masa sahabat seperti itu ya, bukan hanya sekarang saja. Kemudian jika ada kejadian di masa sekarang yang sesuai dengan tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam berbagai hadis tersebut, belum tentu itu menjadi tanda yang pasti. Ya, bisa juga kejadian yang sama akan terjadi di masa mendatang karena Rasul sendiri tidak mengetahui kapan tanda-tanda tersebut terjadi seperti itu ya. Nah, kalau begitu hal ini sesuai dengan yang telah disebutkan oleh Al-Qur'an
surat Al-A'raf ayat 187 ketika Rasulullah SAW ditanya kapan terjadinya kiamat. Yas'alunaka, bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka anis saati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Kira-kira artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya, kapankah terjadinya? Katakanlah, sungguh pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi jelas waktu kapan terjadinya hari kiamat. Rasul pun menyatakan hanya Allah saja yang mengetahuinya, seperti itu ya. Manusia, kalau ada manusia yang mengatakan oh tanggal segini, itu kan prediksi sajalah ya. Kemudian Fahrur Razi menyebutkan bahwa salah satu hikmah tidak diketahuinya waktu terjadinya kiamat adalah agar manusia tetap beribadah dan mencegah diri dari perbuatan maksiat tanpa memperhatikan kapan terjadinya kiamat. Itu salah satu hikmah dibalik tidak diketahuinya hari kiamat itu kapan terjadinya, seperti itu ya. Wasababu fi ikhfa'is saati 'anil ibad annahum idza lam ya'lamu mata takunu kanu ala hudri minha fayakunu dzalika ad'a ila ta'ah wa azzaru 'anil ma'siyat thumma innahu ta'ala akadu hadzal ma'na faqala la yazliha liwaqtiha at-tazliyatu idharus sayyi wa tajalli duhuruhu wal ma'na la yadhuruha fi waqtihal la yadhuruha fi waqtiha al mu'in illa huwa ay la yaqdiru ala idharu waqtiha al mu'in bil ilami wal ikhbari illa huwa. Ya, paham apa yang Bapak sebutkan tadi? Paham tidak? Nah, kalau tidak ya kurang lebihnya seperti ini maknanya ya. Adapun sebab dirahasiakannya kiamat dari seorang hamba adalah jika mereka tidak mengetahui waktu terjadinya kiamat, maka mereka akan senantiasa menjadikannya sebagai peringatan. Maka hal itu akan lebih dekat ya, akan lebih dekat dengan ketaatan dan menghindari dari maksiat. Kemudian sungguh Allah Subhanahu wa taala menguatkan makna ini dengan potongan ayat, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya. Nah, makna dari at-tazaliyah adalah menjelaskan kedatangan sesuatu. Maksudnya tidak akan dijelaskan waktu kejadian tersebut secara terperinci kecuali Allah Subhanahu wa taala. yakni tidak ada yang kuasa menjelaskan waktu terjadinya kiamat dengan kabar dan pemberitahuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat di kitab Mafatihul Ghaib karangan Fakhruddin Razi ya, Fakhruddin Ar-Razi. Ya, cetakan Beirut Darul Ihya Turas ya, tahun 1420 Hijriah, juz ke-15 halaman 423. Oke, maka dari itu cara bijak memahami dan mempertemukan hadis-hadis tentang kiamat yang berbeda tersebut adalah dengan meninjau maksud Nabi atau makosid ya, ketika menyebutkan tanda tersebut kepada para sahabat. Saat itu para sahabat masih bertanya-tanya tentang kebenaran adanya kiamat. Jawaban Rasulullah SAW dengan menyebutkan tanda-tanda tersebut bertujuan agar para sahabat itu tidak menghabiskan waktunya untuk selalu memikirkan kiamat seperti itu ya. Nah, selain itu juga tentang ketidakpastian tanda-tanda kiamat yang ada dalam hadis Rasulullah SAW ini hanya sebagai penguat bahwa kiamat memang ada, tetapi tidak akan disebutkan kapan terjadinya. Ya, semuanya ini bertujuan agar orang mukmin senantiasa beribadah kapan dan di mana saja tanpa mengenal waktu. Jika kiamat dan tanda-tandanya sudah jelas, maka setiap orang akan meremehkan ibadahnya dan hanya beribadah ketika mendekati kiamat saja. Ya, itu sekelumit atau sekilas mengenai tanda-tanda besar hari akhir seperti ya.
Kalau untuk dalil tentang hari akhir, kalian bisa dilihat surat An-Nisa ayat 136, ya di kalian juga ada. Kemudian surat Al-Mu'min ayat 59, ya. Oke. Nah, macam-macam hari akhir tadi sudah disebutkan, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro, seperti ya. Oke. Adapun gambaran peristiwa pada hari akhir, gambarannya seperti apa? Yang pertama, bumi diguncang dengan dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qala al insanu ma laha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 3. Nah, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pada hari akhir bumi akan diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dahsyat. Semua yang ada di dalam perut bumi seperti emas, perak, dan bebatuan panas yang dikeluarkan. Nah, kemudian peristiwa tersebut membuat manusia cemas, gitu kan. Saat semua itu terjadi, manusia bertanya-tanya tentang kejadian pada bumi yang mereka tempati, seperti itu. Nah, itu bumi diguncang dengan dahsyat, gambarannya seperti itu. Kemudian laut meluap dan kuburan dibongkar. Kemudian manusia bagaikan laron berterbangan dan gunung bagaikan bulu berhamburan. Kemudian langit terbelah. Nah, itu gambaran-gambaran yang terjadi pada peristiwa hari akhir. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.